mulai. Nah itu teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang malam semuanya. Di kesempatan kali ini masih bicara tentang mengenai usaha pakaian thrifting. Jadi buat teman-temanku yang mau usaha thrifting, kita bahas semuanya. Tinggal tentukan aja segmen pasarnya. Dan kita harus mengenal pasar, itu utama, penting. Mengenal pasar, mengatur keuangan yang baik gitu. Dan mempunyai mental. Itu yang dibutuhkan dalam apapun bisnisnya. Kita harus punya 4 itu gitu. Setelah kita mempunyai rencana, otomatis kan kita harus mengenal pasar. Tapi setelah kita mengenal pasar, kita harus mengatur keuangan yang baik gitu. Harus mengatur pasak dan pemasukan gitu. Dan juga kita harus punya mental gitu. Karena kalau kita nggak ada mental, kita nggak akan memulai. Dan setiap pengusaha itu didasari dengan mental. Jadi mereka tahu jalannya berhubungan setelah mereka melaluinya. Mustahil kan mereka tahu kalau satu rute kalau mereka nggak pernah melaluinya. Jadi kalau kita udah melaluinya, orang akan tahu nih, oh ini berlubang, nanti mungkin orang sedikit rem atau cari alternatif lain, jalan lain kan begitu. Begitu juga dengan bisnis. Memang layaknya harus mencoba. Kalau tak mencoba akan stuck di tempat. Gitu. Contoh aja kita berdiam diri, kita tersesat dalam satu hutan. Nah, kita nggak tahu arah, sementara orang yang kita tanya itu nggak ada karena hutan itu hutan tinggal, jadi hutan itu hutan rimba. Kita mau memutuskan stop di tempat atau mau berjalan gitu. Pasti kan berjalan, pasti kan cari jalannya kemana, jalan keluar. Begitu juga dengan bisnis gitu. Memang diawali dengan satu yang mau memulai, tapi thrifting ini, kawan-kawan ya itu begini kawan-kawan. Kita tuh harus mengejar personal branding. Kenapa? Memang mereka tuh harus tahu personal branding kita apa gitu. Setelah mereka mengenal personal branding kita akan enak dalam berdagang gitu. Orang udah mengetahui nih toko kita, ini toko Raka, ini toko dress. Dan nanti orang sama mencari dress juga akan stay di sana. Karena apa? Karena orang udah mengetahui bahwa personal branding kakak tuh, toko kakak tuh menjual dress gitu. Dan pada umumnya penjual itu memperkenalkan diri, jadi mereka tuh untuk tahu bahwa itu pedagang item apapun itu. Makanya kalau thrifting itu item baru itu mereka harus fokus dengan satu item. Alasannya begini, karena memang yang mereka beli ini satu baru satu item. Jadi makanya bal itu dibilang spesialis. Kalau orang pemain thrifting itu dibilang lebih ke spesialis kali ya. Kenapa? Karena memang gitu treatmentnya. Orang yang bongkar satu bal, yang membeli dia satu bal, satu item gitu. Makanya harus fokus terlebih dahulu gitu. Yang pastinya jangan takut buat memulai. Kenapa? Karena semuanya itu berdasarkan dengan pemula gitu. Kayak junior juga berasal dari junior gitu. Tanpa junior nggak akan ada senior kan begitu misalnya. Jadi di Bali ini dia tuh masing-masing punya item sendiri. Untuk perhitungan itu udah kita bahas di video-video sebelumnya kan. Semua item itu bisa dikelola tergantung dari segmen pasarnya, tergantung dari letak di mana kita untuk berdagang, kemana sih mau kita bawa personal branding kita. Tadi online kah atau offline kah. Jadi kalau setelah kita memutuskan dalam satu pasar, kita sudah mengetahui pasar tersebut, kebutuhan pasar, itu akan lebih enak kita memasukkan satu produk kan begitu cara kerjanya. Nah begitu juga dengan dagang thrifting gitu. Kita harus fokus dalam satu item terlebih dahulu sebelum kita mengubah item yang lain gitu. Tapi kalau kita sudah dikenal personal brandingnya, dia tahu dengan item yang kita jual, kita bisa pindah ke item lain, itu baik juga. Karena apa? Karena akun kita udah besar gitu. Mungkin toko kita udah besar. Hal pertama yang harus dihadapi pedagang itu adalah membangun gitu. Kalau kita udah mau bisa membangun satu usaha, insya Allah akan lancar jalannya gitu. Makanya kalau dagang itu siapapun dagang mungkin misalnya sama, cara berpikir juga sama, mereka lebih keuntungan kalau barang gitu. Kalau kita ngambil keuntungan di uang, itu biasanya akan lama mutarnya. Karena apa? Karena uang itu kan bentuknya manis. Kita udah dapat modal tapi belum kita putarkan menjadi barang, nanti modal itu akan kepake. Itu pada umumnya, karena uang itu bentuknya manis. Uang itu dia tuh halus sutra gitu. Makanya cepat datang dan cepat hilang. Makanya kita harus bisa mengatur manajemen. Jadi kalau kita udah bisa mengatur manajemen, uang kita udah rapi, insya Allah kemungkinan berhasil itu akan besar gitu. Makanya butuh juga mengatur keuangan yang baik gitu. Selain keuangan baik, kita harus punya strategis nih.
Jadi tiap kali briefing sama mungkin sama karyawan atau sama teman-teman, briefingnya tentang kemajuan gitu. Jadi apa yang harus kita kerjakan hari ini, gimana sih kita membawa hari ini gitu, apa sih yang harus kita posting hari ini, kan begitu ceritanya. Nah kita harus konsisten di jam-jam yang harus kita posting, itu harus konsisten gitu. Di waktu kerja harus disiplin, makanya harus dibutuhkan jadi yang namanya tadi komitmen gitu. Di bisnis juga butuh komitmen dalam satu apa yang kita putuskan gitu. Karena kalau nggak ada komitmen, kita akan kewalahan nantinya. Orang nggak akan tahu kemana arah kita, apa sih yang mau kita kasih unjuk nilai tambah dari toko kita dan dengan toko lain gitu. Makanya harus ada nilai value-nya, ada nilai tambahnya gitu. Buat teman-temanku juga untuk pengiriman juga nggak usah bingung ya pengiriman barang ini. Asalkan kita masih di sekitaran Indonesia, insya Allah pengiriman bisa gitu. Kenapa? Karena barang ada ekspedisi yang bisa membawa barangnya sesuai dengan alamat yang akan kirim. Jadi barangnya akan tiba pas di waktunya gitu. Untuk ongkir juga dia berdasarkan jarak tempuh ya. Kan semakin jauh jaraknya pasti otomatis semakin mahal kan ongkirnya gitu. Dan juga ada beberapa tempat yang bisa namanya itu sistem SBM atau per kubik. Di kayak Manado, Ambon itu bisa pakai SBM, pakai per kubik. Itu biasa saya lakukan, bisa pakai via Bunaken. Jadi biasanya kalau ukuran bal ini satu kubik itu mungkin bisa jadi 4 bal gitu dalam satu per kubiknya itu 700.000. Ambil barangnya di penampung gitu, di penampung yang ada di sana gitu. Dan untuk jaraknya juga berapa estimasi sampai itu tergantung jaraknya juga, semakin jauh mungkin semakin lama, dan juga tergantung dari kecepatan ininya. Kalau nggak ada kendala mungkin ke Makassar mungkin bisa 5 hari, tapi kalau ada kendala mungkin bisa 1 minggu gitu. Perbedaannya nggak jauh gitu. Jadi buat kawan-kawanku untuk belanja thrifting itu jangan takut soal jarak yang jauh gitu. Karena kalau jaraknya dekat pun orang menipu juga bisa gitu. Karena di dalam dunia ini ada sisi baik dan sisi jahat, ada orang wanita dan ada perempuan, ada orang baik dan orang jahat gitu. Mau orang terdekat itu bisa memainkan kita, orang terdekat itu masih bisa menipu kita kalau memang niatnya tadi memang mau menipu gitu. Tapi kalau orang jauh, kita udah tahu, udah mengenal orangnya, dan kita bisa ngintip akun-akun dia, kita udah biasa ngontrol dia, insya Allah dia nggak akan menipu. Karena apa? Memang itu mata pencarian dia gitu. Kalau kita beli di bank tentunya kepada penjual bank, kalau kita beli yang lain tentu kan belinya kepada yang penjual gitu. Apapun kita beli pastikan kita membelinya kepada penjual. Insya Allah itu bisa menganalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kasus yang beredar sekarang gitu. Banyak yang kena tipu, yang kirim uang barang yang nggak dikirim, yang kirim uang barang yang dikirim tapi barang yang lipek gitu. Nah untuk menghindari itu, langkah-langkah yang kita harus ketahui itu yaitu yang pertama kita harus mengenal penjual tersebut, punya toko, dan tanyakan pada penjual barang-barang yang mau kita jual, apa sih kualitasnya, bagaimana sih isi testimoninya gitu. Nah dengan begitu kemungkinan kita tertipu juga jauh, dan juga kita kemungkinan besar mendapatkan barang-barang yang layak gitu, barang-barang yang bagus menurut kita gitu. Nah, untuk kawan-kawan itu semua item itu kan di Bali itu udah kita kupas, semua item itu bisa diolah. Nah kalian tinggal ini aja, tinggal cari item apa sih yang mau kalian jual gitu, tinggal tentukan item itu. Nanti setelah kalian fokus dalam satu item itu, kalian harus continue, harus konsisten gitu, dan memposting, memperkenalkan dagangan anda, apa yang anda jual itu harus kenal, dan juga audiens yang penonton itu harus tahu bahwa anda itu penjual gitu. Kan begitu cara kita berdagang. Nah untuk membangun itu kita butuh proses. Kalau kita berani dengan prosesnya, kita siap dengan proses, insya Allah kalau kita besar literasi itu akan lebih ada. Jadi kita tuh terkadang kan orang buka baru linglung gitu, lihat toko sebelah rame yang dia sepi, kadang mereka tuh mau diganti item itu karena menurut dia yang toko satu rame. Sebenarnya nggak begitu. Mereka rame mungkin karena akun mereka udah besar, dan mungkin mereka udah tahu tuh personal brandingnya mereka, mungkin toko mereka udah dikenal gitu. Nah selain personal branding kan butuh juga untuk mengenal pasar kita. Setelah orang mengetahui branding kita apa, kita harus butuh mengenal pasar dulu gitu. Kalau untuk sistem dagang offline, apa sih yang dibutuhkan di pasar kita, apa sih yang laris di sini gitu. Makanya kita harus kaitannya lihat dulu di sekeliling kita apa yang dibutuhkan dari target masa kita. Nanti kalau kita udah tahu, kita bisa
coba dengan item tersebut. Kita cari tahu bagaimana sih cara penjualannya gitu. Setelah kita mengetahui itu, kita bisa ini memulai gitu. Tapi tetap kita harus mempunyai rencana membawa usaha kita biar dikenal orang, mempunyai rencana untuk pemasaran kita, gimana sih kita harus memasarkannya, kemana sih kita harus memasarkannya, dan apa sih, siapa sih target market kita gitu, kita harus tahu. Makanya itu butuh namanya personal branding butuh, manajemen pasar juga perlu, mengenal pasar juga perlu, manajemen keuangan yang baik juga perlu, mental yang utama. Karena kalau kita udah punya mental, kita udah siap untung dan ruginya, risiko untung dan ruginya, maka kemungkinan berhasil itu akan lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita punya pikiran yang plong, maka ide-ide itu akan tumbuh sendiri gitu. Gimana sih, kemana sih usaha kita ini? Apa sih yang harus saya pasarkan? Gimana sih cara memasarkannya? Kemana sih saya memasarkannya? Dan apa sih syarat-syarat memasarkannya? Jam berapa sih saya harus memasarkannya? Kan gitu. Maka terbukalah planning tersebut gitu. Karena mau dalam pekerjaan, dalam usaha kan butuh planning gitu. Di apa yang kita lakukan besok, kita harus mengetahuinya. Dan dunia bisnis juga begitu. Maka harus tentukan dulu. Contoh, di hari Rabu akan posting ini, di hari Kamis posting ini. Setelah orang melihat postingan Anda terbaru terus, nanti orang akan penasaran, menunggu nih review sebelumnya gitu, review selanjutnya gitu. Maka orang akan scroll akun kita karena orang menyukai dengan item tersebut. Makanya tuh tentukan audiens dulu, tentukan target pasarnya. Jadi setelah kita mengetahui target pasarnya, mulai mempelajari yang dibutuhkan pasar. Begitu cara dagangnya begitu. Jadi mulai dari item apapun aja, itu bukan dihitung dari berapa kajinya. Jadi dihitung dari diameternya. Karena ada beberapa item yang listnya 100 kilo, terkadang ada beberapa item yang masih di angka 70 kilo, 80 kilo. Kenapa begitu, Pak? Karena memang ada beberapa item yang tidak bisa di beratnya sama. Kenapa? Ada beberapa item yang rentah gitu. Tapi kakak udah tahu, topi itu nggak bisa loh 100 kilo, topi hanya di 50 kilo. Kalau dia dibikin lebih padat dari 50 kilo, kemungkinan rincinya akan lebih besar. Karena apa? Karena topi itu kan fat panjang. Nah kalau kita campurkan dalam satu bal, di press dengan ini, maka tingkat rincinya akan lebih besar dia. Sama kayak tas juga begitu. Tas juga nggak bisa dia. Kalau tas itu kalau di press, karena tas itu mengandung resleting seperti ini contoh layaknya tas. Jadi tas itu kan mengandung resleting. Mau tas ransel, mau tas ladies dia sama. Nah, dia kalau di press, mesin press, maka besinya ini, resleting ini akan beradu dan tingkat rincinya akan besar karena akan patah biasanya ini. Itu nggak bisa, apalagi boneka tuh nggak bisa dibikin beratnya sama gitu. Makanya orang aneh hanya boneka, bang itu listnya berapa? Kalau listnya 100 kilo, tapi berat totalnya boneka itu paling di 40 kilo gitu. Kenapa beda, bang? Itu bak kecil ya? Bukan. Karena apa? Boneka rentah, boneka itu terbuat dari bahan biasanya dari kain, di dalamnya itu ada busa dan kapuk gitu. Kalau kita di press pakai mesin press, maka tingkat rincinya akan besar, biasanya akan meletus gitu. Boneka, tas itu nggak bisa dia, jaket kulit juga nggak bisa. Kenapa? Kalau dia di press, kulitnya itu akan menyatu sama bahan material lain. Setelah dia menyatu lengket, tarik pun akan sobek, jadi tingkat rincinya akan lebih besar gitu. Jadi untuk beberapa item yang kalian mau buka itu tentukan aja itu. Misalnya yang gini bang, aku udah bikin uang tapi masih bingung mau mulai dari yang mana. Nah, jadi Anda bisa mulai dengan apa yang kita suka terlebih dahulu gitu. Apa sih yang kita suka gitu. Contoh, teman saya tuh dia juga sama dulu bingung juga buka item dia, karena dia suka pakai kemeja, dia bisa mulai dengan kemeja. Sampai sekarang dia pokoknya dikenal dengan penjual kemeja. Saya pun kalau nyari kemeja ke toko dia gitu. Jadi bisa mulai dengan hal-hal seperti itu kan. Mereka sukanya pakai blus, bisa mulai dengan blus katun gitu. Nah, untuk yang laku gimana bang? Untuk perbandingan 3 brand ini, brand Korea, Cina, dan Jepang gitu. Nah, setiap brand itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Itu tergantung dari segmen pasarnya, tergantung dari target kita. Kalau brand Jepang itu dia dikenal, mungkin semuanya udah tahu. Kalau brand Jepang itu dikenal dengan brandnya. Sementara kalau brand Korea dikenal dengan bahan dan warnanya. Sementara kalau brand
Korea, Cina itu dikenal dengan model atau fashionnya, gayanya gitu. Makanya setiap brand bar itu dia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu. Untuk pemula nih bang, bagus buka usaha bar atau langsung usaha dulu atau bar dulu. Jadi kalau untuk pemula kita bukan jadi kaum banding-banding ya, tapi kita coba memprediksi aja kekurangan dan kelebihan bar gitu. Jadi kelebihan bar itu gitu, kelebihan bar itu barangnya masih utuh dan kemungkinan besar mungkin masih ada barang-barang jackpot di dalam barnya. Nah, kelebihan dari paket usaha itu mungkin harganya lebih murah dan barangnya lebih ringan gitu. Kekurangan dari bar mungkin dengan harganya yang lumayan dan juga mungkin dengan bahannya besar, berat di bawahnya. Kekurangan dari paket usaha, dia nggak ada lagi barang-barang yang JP-nya atau yang sobeknya barangnya nggak utuh gitu. Makanya kalau banding-bandingan untuk yang pemula, mending langsung ke bar. Saya bilang, kenapa saya bilang begitu? Karena tingkatnya beda juga. Kalau bar itu kita mendapatkan satu item yang utuh loh. Bayangkan kalau kita dapat satu item yang utuh, masih ada tingkat jackpotnya di sana, masih ada barang-barang yang wow-nya di sana gitu. Maka kita akan tahu. Nah, untuk cara penghitungan tadi tergantung dari modal aja. Jadi berapa pieces dalam satu item dan berapa modal kita bagikan. Nah, di sini nanti akan ketemu juga berapa sih modal per piecesnya gitu. Nanti setelah tahu modal per piecesnya, kita bisa hitung-hitung. Tapi kita pisahkan di barang kepala atau barang badannya, barang ekornya. Karena gini, kita hitung dari pakaian cowok yang pendek. Atau yang pendek itu isinya kurang lebih 500 pieces. Harganya di 7,5. Berarti 7,5 dibagi 500 pieces. Mungkin ke modal di 16.000 dalam per piecesnya. Nah, nanti kita pisahkan itu barangnya. Pisahkannya A, B, dan C. Biasanya kalau orang buka kaos oblong tuh minimal orang pisahkan itu di 80 pieces. Yang minimal duanya di 80. 8 kali 8 udah 64. Barang masih 420 lagi. Modal udah keluar 6.400.000. Jadi tersisa modal kita ada 1.100.000 lagi. Sementara barang kita masih ada 420 pieces. Kan udah kelihatan untungnya gitu. Sekalipun kita mainkan giveaway 10 pun pieces pun barang ekornya nggak akan rugi. Karena kita udah dapat profit dari barang kepalanya gitu. Kita udah memukul dari barang kepalanya. Itu cara dagang. Ini juga banyak pertanyaan dari customer saya dan juga pemula. Kenapa sih barang ya bang ini harga segini? Nanti HPP-nya segini bang. Sementara di orang jual online murah banget dari HPP tersebut. Apa dia dapat barang lebih murah atau bagaimana bang? Nah itu kan perencanaan pasar dia. Sama seperti yang saya hitung tadi. Karena mereka buka apapun, ketika mereka udah mengambil keuntungan modal dari barang kepala, barang badan dan barang ekor itu mereka dengan untung. Jadi mereka bisa jual dengan harga-harga yang minim gitu. Jadi begitu kak. Jadi bar ini ada yang untung di cung, ada yang rugi di cabai, ada yang rugi di cabai, di cung. Jadi main dia pakai sistem rumus subsidi silang itu ada. Rumus perdagangannya. Jadi mulai dengan apapun, item apapun bisa diolah. Entah kakak mau dari item apapun, memang hitung-hitungan HPP-nya itu memang masih dapat. Contoh dengan item keras pun bisa kakak coba. Item keras apa bang? Boleh dengan mulai jaket outdoor atau celana kargo atau jaket tebal itu item keras. Jadi HPP-nya itu di 35-40an gitu. Kalau kita pemula, bukannya kita nggak bisa olah, tapi iya kita akan ini nanti nggak dapat segmen pasarnya gitu. Makanya kalau pemula itu bagusnya itu cari item-item yang HPP-nya masih di angka 7.000, 8.000 gitu. Itu bagus juga. Kenapa? Nanti setelah kita memulai dengan item itu, kita melangkah. Jadi tahapannya itu step per step gitu, naiknya itu nggak langsung. Jadi ini dia bertahap-tahap gitu. Gitu kakak. Jadi memulai usaha itu tidak harus bingung-bingung apa sih mau dibuka, bingung nih. Sementara orang ini buka ini, yang ini udah banyak buka. Iya memang setiap penjual itu udah banyak pemainnya. Jangan kan penjual pakaian.
makanan tuh banyak. Contohnya kakak pergi dalam satu pasar, keramaian, di sana tuh kalau bakso semua, kalau mie ayam semua, kalau es semua. Nah mereka nggak ini kak, karena apa? Mereka tinggal lagi cara mereka marketing mereka, pasti mereka tuh mencari sisi gelapnya gitu, sisi baiknya. Mereka mencari bagaimana supaya toko mereka itu mempunyai nilai tambah dari toko lain, begitu. Nggak bisa kita sendiri berdagang, semuanya butuh uang gitu, semuanya butuh dalam perdagangan. Di perdagangan itu bukan sebagai penjual aja, semuanya butuh perdagangan. Mau kantoran butuh perdagangan, dari kedokteran butuh perdagangan, karena hidup kita itu berdagang gitu. Jadi kalau kita mau berdagang itu ada tadi, yang pertama harus atur perencanaannya. Kalau kita udah punya perencanaan yang baik, strategi sudah kita ada, nah kita belajar mengenal pasar. Itu intinya. Kalau kita mengenal pasar udah bisa, lalu kita lagi bisa memulai dengan item-item lain gitu. Jadi semua item itu memang bisa diolah gitu. Tinggal lagi kita harus bisa memisahkan tipe barang A, B, dan C-nya. Jadi setiap bar itu ada 3 kategori, ada A, B, dan C gitu. Ada barang ekor, barang kepala, dan barang badannya gitu. Di bar itu tidak ada yang membuang, Kak. Barang robek sekalipun bisa diolah kembali gitu. Bisa diolah kembali dengan cara bisa ditempel-tempel atau dijahit-jahit, dan juga itu baik juga buat bisa dibagikan buat giveaway. Itu banyak dilakukan sama anak-anak yang left. Biasanya mereka kalau left, mereka bagikan satu teka-teki. Setelah mereka orang bisa menjawabnya, mereka akan kasih baju tersebut. Itu juga bagus gitu. Menambah pasar itu gimana bang? Menambah pasar itu gampang. Kakak tinggal lihat aja apa sih yang dibutuhkan pasar, dan yang dibutuhkan yang pakaian apa sih yang sering dicari, siapa sih target marketnya gitu, cowok atau cewek kah, remaja atau keluarga gitu. Kemana sih orang yang suka belanja di daerah itu gitu. Nah kalau kita mau online itu mengikut ini aja yang lagi tren gitu. Di Bali itu kan berganti-ganti trennya. Sekarang musim tren kaos hitam, nanti bulan depan musim tren itu jam sweet, nanti berubah lagi. Dia mengikuti yang lagi tren gitu, yang lagi trading. Jadi apa yang di trading bisa rame. Kakak bisa mulai dengan itu. Lihat tuh apa sih yang dipakai orang, yang sering pakai orang, yang rame. Bisa mulai dengan item itu. Kalau masih bingung juga, mulai dari item yang kita pakai aja. Seandainya saya tuh sukanya itu pakai celana jeans. Nah saya daripada saya bingung-bingung memilih pasar, entah saya nggak tahu pasar, mungkin kan saya hanya menunggu-nunggu aja, saya akan mulai gitu. Mungkin saya bisa mulai dengan jeans karena saya suka banget pakainya, maka saya akan punya materi buat menjelaskannya gitu. Apa sih kelebihan dari celana jeans ini? Bagaimana sih biar makainya itu enak? Dan berapa sih harga-harganya? Gimana sih kualitas bahannya gitu? Gimana sih kecerahan warnanya? Saya akan tahu karena saya biasa makainya. Nah itu juga bisa jadi sarana buat kita yang bingung-bingung dalam memulai usaha. Jadi mulai apa yang kita suka dulu gitu. Mulai dari itu Kak. Jadi jangan bingung-bingung dalam membangun usaha. Mau usaha apapun, apalagi usaha thrifting ini. Usaha thrifting ini sebenarnya tingkat kerugian itu kecil banget gitu. Kenapa? Karena apa? Memang dalam thrifting ini HPP-nya ini masih ketemu. Jadi harga-harga modal yang kita dapat itu masih bisa banget kita pasarkan. Mau ke dagang lagi pun bisa. Saya Kak, penjual bal itu, ya pembelinya juga banyak orang-orang yang main bal juga gitu. Jadi dari tangan-tangan, contoh kakak ini bukanya apa? Hoodie. Nah, setelah kakak live hoodie, nanti orang-orang yang udah mengetahui bahwa akun kakak menjual hoodie, mereka akan bertanya juga. Mereka akan stay di sana untuk meramaikan akun kakak, karena mereka akan mencari juga barang-barang yang ada di sama kakak. Jadi dia itu nggak langsung ke customer yang memakai, bisa melalui ke penjual lain, baru dengan customer. Karena mereka yang personal brandnya udah hidup, mereka udah tahu sebagai penjual. Nah, mereka biasanya kurang mandiam. Mungkin hari ini akan memulai, bisa mulai dengan satu bar itu 1 bulan. Nanti setelah kakak dikenal sama penjual, sama pedagang lain atau sama customer, sama orang personal brand yang udah dikenal, mungkin 1 hari bisa 3 bal. Ini terjadi sama beberapa customerku atau customerku yang di Kalimantan. Dia mulai itu dalam 1 bal itu 1 bulan. Nah, dia bingung untuk gimana sih biar putaran cepat. Akhirnya
brandingnya dia konsisten, dan setelah brandingnya dikenal, dia sekarang udah ini satu hari itu 2 balu masih kurang menurut dia. Jadi begitu Kak, mulai deh. Emang dia tuh harus melalui prosesnya. Kalau kita udah mengetahui, udah siap dengan prosesnya, maka kita akan tiba di sana gitu. Dalam satu jalan, kalau kita stop di tempat nggak akan jalan, nggak akan ini sampai. Tapi kalau kita berjalan, entah jalan kaki, entah pakai sepeda, ada cara-caranya gitu. Kalau mau cepat mungkin dengan pakai kendaraan, tapi memang biayanya cukup mahal. Tapi kalau mau ringan, lambat tapi hemat, bisa dengan berjalan kaki. Dan begitu juga cara berdagang. Kalau kita mau lambat mungkin bisa dengan 1 bal, tapi kalau kita mau cepat mungkin dengan beberapa bal gitu. Begitulah dalam bisnis. Jadi itu sama kayak perjalanan juga gitu. Jadi jangan bingung untuk memilih item itu, semua itemnya bisa dikelola. Jadi memang kalau item dewasa dia lebih ke per item. Makanya kalau buka bal itu harus prosesnya dalam 1 item. Karena apa yang dibeli 1 bal itu itemnya sama gitu. Makanya harus konsisten, harus fokus 1 item itu. Jangan sebelum ini belum tenar, ini orang nggak tahu nih kita berjual kaos oblong, kita udah jual kaos oblong tapi orang belum tahu. Kita buka yang lain. Makanya berantakan bisnis kita. Jadi orang tuh campur aduk gitu. Kita ada jual makanan godo-godo, kita juga jual ini masak, mungkin warteg kan nggak nyambung. Mungkin kalau gorengan ya gorengan gitu, kalau makanan ringan nasi ya mungkin nasi aja yang kita jual, biar si orang tuh mengetahui itu apa yang kita jual. Makanya harus kenal sama branding itu. Sama juga dengan jual thrifting itu. Makanya orang kalau jual thrifting itu mereka akan fokus gitu di 1 item. Mereka akan memperkenalkan toko mereka bahwa mereka tuh memang penjual item tersebut. Nanti setelah mereka dikenal sama brandingnya, maka mereka akan pindah juga baik gitu. Setiap orang yang proses bar itu semuanya sama. Mungkin mereka yang dulunya bukan satu bar, sekarang yang udah memulai tahunan mungkin udah menjadi 3 bar 1 harinya, mungkin 1 minggu 3 bar. Mengapa mereka semakin lama semakin hari? Karena mereka udah tahu cara pengelolaannya, mereka udah tahu cara perencanaan buat pemasarannya. Gitu yang harus kita lakukan sebagai pedagang itu. Kakak juga harap gitu ya. Mungkin harus sabar. Setelah kita sabar, maka kemungkinan yang tadi akan datang gitu. Makanya selain kita butuh mental, sabar juga yang butuh. Sabar akan prosesnya, maka keuntungan dan kerugian itu kita terima dengan baik, maka keuntungannya lah yang akan datang. Insyaallah begitu. Dan juga harus berpikir positif gitu. Berpikir positif, nggak boleh berpikir negatif. Kalau kita siap berpikir positif, jadi kita berpikir yang baik-baik aja. Biasanya yang terjadi juga sesuai dengan pola pikir kita, mindset namanya. Makanya harus ubah pola pikir dulu. Bisa mulai dengan jual apapun bisa kita jual. Gak usah takut dengan item-item yang mau kita jual, karena tiap item itu bisa diolah. Untuk cara pengolahan bal itu macam-macamnya Kak. Ada yang jual, mungkin kalau akan jual di provinsi seperti ini. Tuh, mereka modalnya 8 juta mungkin 8,5. Nah, kalau jual provinsi kayak gini, mungkin keuntungan besarnya keuntungannya lebih besar gitu. Beda kayak kakak jual paket usaha gitu. Kalau kakak ambil 1 bal paket usaha, kemungkinan keuntungannya lebih kecil, tapi kemungkinan lebih cepat putarannya gitu. Dengan kita beda yang mana, kalau modal kita besar mungkin bisa mulai dengan paket usaha gitu. Tapi harus didasari dulu dengan bisnis dulu biar orang tahu dulu sih apa yang kita jual gitu. Karena semuanya itu memang butuh gitu. Personal branding itu memang dibutuhkan. Jadi mulailah item itu, fokus dengan item tersebut, jangan pindah-pindah item. Kalau kita pindah-pindah item, perdagangan kita akan campur aduk. Jadi orang nggak akan tahu apa yang kita jual gitu. Jadi harus fokus dulu. Kalau kita udah bisa fokus satu item, seolah setelah item itu naik, kita pindah ke item lain, itu baik juga, itu juga bagus. Jadi harus konsisten satu item, nggak pindah-pindah. Nah untuk menambah pasar itu biasanya orang itu kalau lihat cara pemasarannya, dia ke online kah atau offline kah? Biasa kalau ke offline itu bisa bisa lihat dengan di sekeliling gitu, di sekeliling pasar kita apa sih yang mereka cari gitu. Biasa juga tergantung dengan cuaca juga ini loh, sangat ini
Mungkin kalau di cuacanya pendinginan mungkin layaknya keluar bisa mungkin dengan CN kan, hoodie kan, atau celana panjang kan, gue lebih latih. Tapi kalau cuaca panas mungkin dengan pakai yang indis. Dan juga harus tahu berapa sih usia kala ini kita, target kita gitu, target pasaran kita. Nah biasa tuh orang tuh mengikuti itu juga dari usia juga. Memakai pakaian fashion ini tergantung dari usia juga. Contoh, kita perbandingkan antara kaos ini, kaos cewek dengan panjang dan dengan pendek. Nah itu juga usia biasanya. Kenapa? Kalau kaos cewek dengan pendek itu target pasarnya itu biasanya anak-anak remaja. Ibu-ibu tuh ada yang pakai tapi jarang. Tapi banyak dominan karena anak remaja. Dari anak yang umur 25 mungkin sampai ke 35-an orang-orang yang remaja. Sementara kalau yang panjang itu lebih dominan ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang suka di rumah. Mungkin kan seperti itu. Begitu juga dengan item-item lain gitu. Makanya harus menguasai pasar dulu. Semua item itu di Bali itu bisa diolah kan? Karena waktu itu sering kita hitung-hitungan dalam modal perpincis itu memang bisa diolah, item apapun itu bisa diolah tergantung dari kita mau larinya kemana gitu. Nah setelah kita memutuskan lari kemana, kita harus fokus item tersebut dan pindah-pindah. Kalau kita pindah-pindah nggak makanya berantakan kita, kalau kita akan berantakan, soal ini kita akan berantakan, orang tidak akan mengenal, susah. Algoritma suka membacanya. Makanya kan selain itu orang satu item itu bagus satu item ini kenapa? Biar algoritma itu bisa membaca, oh ibu ini menjual ini. Maka mereka bisa lihat tuh algoritma kerjanya mereka saling tuntut menuntut gitu. Jadi orang yang jual itu juga nanti akan diarahkan ke toko ibu. Nanti ibu juga akan diarahkan sama mereka. Jadi saling ini ya. Cara kerja algoritma juga dia biasanya tuh ada di ini di jam-jam tayang, mungkin di postingan, dia selalu berubah per tahunnya. Mungkin sekarang dikenal dengan TikTok itu ngambil video pendek, durasi pendek. Kenapa dia lebih banyak penontonnya, lebih banyak view-nya durasi pendek? Karena apa? Orang kan yang selalu nge-upload TikTok itu, orang kan kalau ini orang akan scroll aja, makanya dibutuhkan dalam konten itu namanya tuh hook. Jadi apa sih yang harus mereka tahu gitu dalam hal ini gitu. Apa sih yang mereka harus ngerti dalam dagangan ini gitu. Makanya harus ada hook di awal, kata-kata kunci di awal gitu. Kita harus memikat dalam 3 detik pertama gitu. Nah setelah itu kita akan ceritakan, bisa dengan storytelling atau cerita tentang pengalaman kita berdagang gitu. Itu juga bisa ini jadi konten, bisa mulai dengan konten edukasi, motivasi atau sebagainya gitu. Bisa mulai dengan situ. Nah, tentukan aja materi kita apa gitu. Tapi kalau kita dagang itu nggak akan habis materi. Karena saya bertahun-tahun saya nggak habis materi. Yang pertanyaan saya selalu update walaupun beberapa akun saya di banned saya update terus ya. Karena saya sudah mengenal apa sih saya jual, kemana sekalinya, saya sudah mengenal itu. Maka saya nggak habis konten, nggak habis materi gitu. Mau konten panjang sekalipun saya tetap ada materinya yang harus saya bahas. Saya sudah mengenal itu. Mau dari jenis apapun sudah mengenal kalau dipakai thrifting ini. Dari cara pemasaran saya sudah mengetahui itu. Makanya butuh juga kita memahami dalam satu apa yang kita jual. Kita harus mempunyai nilai tambah yang lebih dari yang lain. Jadi saat orang bertanya kita harus lebih paham. Dia berjual itu juga yang pertama itu harus butuh kejujuran. Contoh akan jual pakaian thrifting. Bahan seperti ini kan. Biasanya juga kalau item apa-apa biasanya ada yang sedikit warnanya pias atau warna sedikit ada sobek sininya. Kita harus jujur loh. Kenapa kalau kita nggak jujur kita akan rusak atau desain orang nggak akan percaya. Makanya kita harus kejujuran juga dalam dagang itu. Kejujuran, konsisten di jam-jamnya kita posting, di jam-jamnya kita live gitu. Kita harus konsisten. Kalau live itu minimal 2 jam dia di TikToknya minimal 2 jam loh kan. Nah itu buat live minimal 2 jam. Nah kita harus pas di jam-jam itu gitu, harus konsisten di jam-jam itu, jangan berubah-ubah. Jadi orang tahu nih, oh ya abang itu yang jualnya kaos itu live-nya jam 8 atau jam 10. Mereka akan stay di sana di jam-jam itu gitu. Kalau orang yang cari barang yang tapi kalau kita berubah-ubah, ya mereka juga kan nggak ada tuh pre-undangan dari akun-akun itu.
sama juga kita offline juga nggak bisa pindah-pindah, harus satu tempat gitu. Kalau kita pindah-pindah orang akan susah juga carinya gitu, kok abang itu pindah-pindah gitu. Makanya kewalahan juga customer kita mau cari tempat kita. Hal yang harus kita apa bang yang ini yang harus kita hindari buat pemula itu, yang harus kita hindari ya itu tadi, kemalasan gitu. Makanya kita harus berangkat dari kemalasan itu. Kalau kita bertahan kemalasan ya itu aja gitu kan, harus semangat kitanya. Kita harus ini yakin itu setiap kali ada penjual pasti ada pembeli gitu. Setiap orang itu mempunyai cara pemasaran yang beda-beda, tergantung kita bagaimana sih biar kita ini sebelum mempunyai nilai tambah dari yang lain kan gitu yang kita kejar. Bagaimana sih biar besok kita ada tetap story postingan gitu. Gitu juga yang orang-orangnya gitu, orang lain. Jadi kita harus konsisten dengan berdagang. Mau laku nggak laku, jangan takut rugi. Intinya kalau kita jangan takut rugi, kemungkinan kita itu akan lebih besar. Faktanya begitu. Nah, kalau kita belum udah mulai, terus kita bingung dengan kerugian, maka kita akan terbentur nih otak kita. Dan ide-ide itu nggak akan muncul. Tapi kalau kita udah pasrah, yang penting kita jalani ikhtiar dengan dengan seperti apa yang kita lakukan, mempunyai rencana yang baik, manajemen yang baik, insya Allah ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Jadi entah dari mananya itu akan muncul sendiri di kepala kita gitu. Itu udah dialami banyak orang, termasuk saya yang mengalami seperti itu. Makanya saya itu bawanya terlalu santai. Dengan saya nggak terlalu ambisi, saya mempunyai ide-ide untuk membangun gimana sih biar ini terus bertahan. Kan citranya pada umumnya kan orang pedagang itu kan mau jangka yang panjang, mungkin dengan jangka yang 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. Nah untuk itu membangun itu kita bisa mulai dengan konsisten dalam berdagang. Kita harus mempunyai nilai tambah dengan orang lain biar kita tetap bertahan di zona kapanpun gitu. Harus bertahan. Dan jangan takut dengan ini rintangan gitu, karena tiap dagang itu mempunyai ini risiko tersendiri. Misal di Bali ini mungkin risikonya itu mungkin di ini, apa namanya barangnya nggak laku atau lama mungkin di sana, tapi barang ini seketika akan laku juga karena memang peminatnya itu ada. Dan juga Bali ini ada pasar surutnya, ada waktu rame yang meretak penjualannya, waktu sepi ya ini anteng-anteng nanti tetap ada gitu. Sama layaknya kayak pengecat juga begitu dia. Kalau lagi booming nih itemnya, mereka akan lebih cepat, mungkin bisa 3 atau 4 atau malam itu mereka habis. Tapi kalau lagi lebih mungkin 1 minggu gitu. Sama seperti itu, makanya kita harus ada musim pasar surutnya dia kalau di seperti itu. Dan juga Bali nggak bisa jual sana gini, nggak modalnya per biji sampai 5.000, semuanya jual 20 itu nggak bisa. Kita nggak dapat uang karena nggak mungkin yang barang ekornya itu laku juga dengan harga segitu. Makanya harus ada nilai tambah di barang-barang profit itu. Mungkin dengan modal saya bilang tadi, misalkan beberapa pieces minimal 80 pieces, kakak bisa jual di 80-an. Itu barang kakak di sana di 80 pieces, di 80 dan 4. Itu juga yang item-item lain. Semuanya harus nilai tambah yang bisa sama dia. Ada yang harus kita rugikan, ada yang harus kita menguntungkan dalam item itu. Untuk semua juga lambat kita nggak akan bilang orang. Makanya harus bisa memikat juga penjual bersama. Juga kita menaruh harga itu masuk akal lah, jangan terlalu tinggi. Contoh barang ini yang punya kita tahu nih harga ini 50.000. Saat ada orang yang suka banget item itu kita jual 15.000. Kita nggak masuk ya kalau udah 50.000 jual 50.000 gitu. Yang kita menunjukkan satu orang gitu. Nanti orang itu akan ini juga lari juga kalau mereka merasa tersuduti. Makanya harus ini sesuai aja gitu. Mau mereka suka nggak suka, kalau kita udah pasang tabel segitu, harga segitu ya tetapan segitu harganya gitu. Dan kalau memberikan keuntungan yang besar nanti orang akan menjauh, orang akan bertahan lama sama kita. Sama kayaknya kita berjual juga gitu. Kita jual apa enggak, ini kalau untuk keuntungan itu mungkin besaran dari pengecat gitu. Pengecat itu bisa untung 10 kali ini, 2 kali lipat, sementara kita itu ada beberapa persen, paling 10% itu udah 5% itu udah kuat gitu. Kayak ini modalnya sebelum 8 ini kita jual 8,5, untung 300.000 itu udah
mantap banget. Sementara kalau orang Indonesia ya, itu bisa dijual kita, tapi menangnya kita itu kita nggak ada risiko. Jadi kemarin yang kita jual satu bal itu udah lepas dari laku semua gitu, udah itu bal laku semua, jadi kita nggak mengambil barang-barang ekornya, itu aja pemain kita sebagai dagang bal itu. Sementara kalau pengecer itu kan mereka memang punya body, tapi mereka juga mengambil barang-barang yang lain gitu, kayak mungkin di sana ada jetpotnya, mungkin di sana ada rejectnya gitu, mereka mengambil semua. Sementara kalau kita bang ya jual longannya habis ya, itu memang keuntungan walaupun kecil gitu, itu aja perbedaannya. Jadi kalau kita banding-bandingkan memang besarnya keuntungan dari pengecer, tapi bukan berarti untuk bal ini kecil, bal ini udah besar. Jadi bal ini kecilnya kalau kuantitasnya dikit gitu. Akan beli satu bal, kita jual 20 bal itu sama keuntungannya, tapi kita ini habis satu hari dan selesai gitu, kita itu bedanya. Sementara kakak yang untung besar, mungkin butuh proses buat memasarnya gitu. Jadi kita juga tahu dengan bagus atau enggaknya item bal itu dari pengecer juga loh, kita nggak tahu isinya. Jadi kita itu seperti ini. Ini contohnya kaos oblong hitam, kalau kita kopi gini, tapi kalau dalamnya kita nggak tahu nih ada apa di dalamnya. Karena apa? Barang ini kan sudah dikemas seperti ini dari sananya, dan nyampe ke gudang juga seperti ini. Jadi bentuk seperti ini. Paling kita buat memastikan itemnya aja, kita kopi gini karungnya, setelah kita kopi karung, bilang itemnya dengan kodenya, baru kita pasarkan. Gitu itu cara kita berdagang. Gitu. Paling begitu kalau kita jual bal. Sementara kalau kakak kan lebih tahu apa sih yang bagus dalam item tersebut. Biasanya tiap bal itu ada kelebihan dan kekurangan gitu. Contoh bal aji mungkin dikenal dengan MDL atau shadingnya atau dengan kaos hitamnya, jadi kenal dengan itu. Sementara bal lain dikenal dengan item juga gitu. Jadi tiap brand bal itu memang ada kelebihan masing-masing gitu. Tapi bukan item, bukan berarti item yang lain jelek, bukan. Semuanya mungkin pandangan orang yang buka bal begitu. Jadi mulai nggak item apapun kita bisa mulai, jangan takut dalam memulai. Kalau kita nggak memulai kita nggak akan tahu, nggak akan bisa kita. Kalau kita stuck di tempat ya kita nggak akan tahu. Nanti pas kita jalan langsung kita akan ketabrak juga. Gitu juga cara-caranya dalam berdagang itu harus memulai. Jangan takut dalam memulai, kalau kita memulai ya nggak akan tahu. Risiko dalam berdagang itu ada, setiap dagang itu ada risiko. Jangan kan jual pakaian, jual makan-makanan itu ada risikonya. Risikonya bisa inundasi atau nggak laku kan bisa, itu kan rugi. Atau barang buah-buahan busuk. Nah makanya tingkat drifting ini juga kecil sebenarnya di rupiah. Barangnya nggak membusuk, barangnya nggak membasi, barangnya juga nggak berbau. Kalau pakai itu makan lambat laut sebelum kita mendapat pakai pasarnya, barangnya seperti itu aja gitu. Karena barangnya suatu saat akan dicari orang, apalagi kita udah dikenal dengan penjual, kita sudah dikenal dengan pembeli gitu. Karena bal ini sistem mainnya tuh, kita jual drifting ini dia nggak langsung ke customer biasanya ada orang-orang yang seperti kucing air yang ngambil barangnya, atau pengantar-pengantar yang lain, atau bisa dengan penjual sama penjual. Mereka nanti pas kakak live buka anime mereka akan tampil di sana, karena mereka mencari juga yang dibutuhkan sama customernya, mereka akan cari keuntungan juga di sana. Nanti kakak juga kalau udah senior mungkin begitu juga sama kayak mereka. Jadi semua ini tiada yang pintar, tiada yang bisa, jadi kita sama-sama belajar aja gitu. Jadi tiada senior tanpa junior, mereka juga mengalami dengan proses. Kalau kita ini siap menghadapi proses, insya Allah kita akan sampai di tempatnya gitu. Dan trik-trik ini banyak dialami jalan sama orang-orang gitu, orang-orang yang sudah berhasil kan. Orang-orang sudah berhasil sudah saya tanya ke beberapa orang itu, mereka mempunyai 4 itu. Yang pertama mereka mempunyai perencanaan untuk pemasarannya. Yang kedua mereka mengenal pasarnya. Yang ketiga mereka mengatur manajemen keuangannya. Yang keempat mereka punya mental. Kakak udah punya 4 itu, kemungkinan sukses akan lebih besar. Makanya kita harus butuh 4 itu. Tapi kalau kita belum punya 4 itu, kita bisa dengan melalui step per step. Kita bangun itu dengan mulai hal-hal dasar, mungkin buka satu bal dulu, item-item di HPP masih rendah gitu, bisa mulai dengan itu. Nanti setelah kita mulai dengan itu, nanti pola pikir kita akan bertambah sendiri loh. Entah dari mana cara berpikir itu nanti akan tumbuh sendiri. Makanya harus memulai gitu. Orang-orang yang
kan ilmu yang paling yang paling baik itu ilmu dari pengalaman kita sendiri gitu. Pengalaman itu dari guru terbaik gitu. Karena kita memang udah pernah melaluinya, bukan dari buku, bukan dari Google. Ilmu kan tidak dikenal bukan dari dosen. Ini dengan pengalaman. Ilmu terbaik itu ya pengalaman kita. Kita udah tahu, udah menjalaninya. Makanya kebanyakan orang berhasil itu orang yang sering terpuruk kebanyakan. Kenapa? Karena mereka udah biasa terpuruk, udah biasa jatuh bangun, mereka bangkit lagi dan mereka akan tahu nanti caranya turun gimana. Yang mereka nggak akan melalui itu. Makanya pengalaman itu guru yang terbaik itu ya pengalaman kita sendiri. Pengalaman itu sangat mahal. Makanya kita tuh kalau nggak mencoba, ya kita nggak akan tahu gimana sih, benar nggak sih kata abang ini, abangnya bohong nggak sih. Gimana sih bang biar tidak tertipu itu tadi. Untuk menganalisis hal yang kita inginkan, kita bisa mulai dengan beberapa cara. Mungkin kan bisa lihat dulu, cek dulu akun-akun dia, lihat testimoni aslinya. Setelah itu akan bisa pindah lagi, lihat sih berapa lama akun dia ini, berapa tahun sih, apa sih yang dia posting, apa kegiatan sehari-hari gitu. Nanti ketiga kan bisa lihat nih, aktif nggak dia sih, aktif live, aktif terus dalam berdagang, kemungkinan di titik itu nggak akan ada. Karena mereka yang dagangnya amanah itu, yang seperti kita ini, kita paling takut banget kehilangan customer. Karena dengan kita kehilangan customer, kita akan kehilangan uang juga. Kita akan lebih lama pemasaran, tapi kalau kita banyak customer, kita akan lebih banyak keuntungannya, kita akan lebih cepat pemasarannya. Kalau kita berdagang, beda kayak otak-otaknya si oknum gitu. Gimana sih bang ciri-ciri otak oknum? Ya itu, soalnya kakak biasa target oknum itu dari pemula. Jadi pemula biasanya yang buat video, membuat mencari barang, memposting di akun. Nah biasanya itulah target-target dari oknum tadi. Mereka bisa kasih video yang bagus dan harga yang murah. Mereka punya rencana ini udah tahu bagaimana cara biar kakak tuh mau. Nanti orang itu akan iming-iming kakak gitu. Kalau kita berdagang ini beda, berdagang ini kan ini kan barangnya, ini harganya. Kakak mau video call aja kak, kalau kakak ada teman di daerah sini kakak boleh datang ke tempat gitu. Untuk teman kakak atau kakak bisa langsung ke tempat. Itu kalau orang amanah. Makanya kita butuh banget mengenal orang tersebut penjual. Kalau kita udah tahu penjual amanah, kita harus ini fokus dengan satu bos itu, jangan pindah-pindah. Kalau kita pindah-pindah kan nanti takutnya ini pindah dengan orang yang salah gitu. Jadi mulai itu aja kak. Jadi tiap item itu memang ada ilmunya, tiap item itu beda-beda, tergantung dari apa yang mau dilakukan. Nah setelah kakak memutuskan apa yang mau pedagang, konsisten dalam satu item itu begitu. Dagang itu yang perlu kita perhatikan adalah yang utama itu, hal utama itu yang membangun itu. Tapi setelah kebangun itu kita akan enak gitu. Tapi bukan kategori enaknya kita dalam melakukan yang besar, bukan. Enaknya itu kita tinggal meneruskan aja nih. Misalnya kakak udah punya ruko, udah menyewa ruko atau udah menyewa ruko, terus modal kakak mungkin udah dari steger, hanger itu udah disiapkan semua. Nanti kakak buka itulah yang namanya membangun lagi. Setelah itu kebangun nanti dia akan jalan sendiri. Nah nanti setelah jalan, kakak jangan harus mengatur keuangan, mengatur manajemen keuangannya. Jangan sampai uang kakak itu berantakan. Kalau uang kakak berantakan, nanti barang kakak akan kosong. Kenapa? Lakunya sekian, habisnya sekian. Itu harus diatur loh. Nah nanti kalau udah dapat uangnya, ya sampai dia ini lama di akhir kita, lama karena akan habis dia nantinya. Itu biasa pengalaman saya pribadi. Kalau udah cukup uangnya, beli kan item itu, tambah dulu. Jadi kita mengumpulnya keuntungan di barang. Karena kalau kita mengumpul di barang, keuntungan itu akan lebih besar. Karena barang kita menumpuk, kita lebih enak buat masarnya. Kan makin lama kita membentuk produk makin banyak. Makanya harus mempunyai banyak stok. Gitu. Mungkin hari pertama akan bisa mulai dengan satu hari, satu minggu, satu bal. Mungkin nanti setelah besar, mungkin dengan 2 hari itu satu bal. Mungkin dengan 3 hari 2 bal. Itu akan bertambah terus. Makin lama makin bertambah.
Tapi ada kalanya, ada pasang surutnya itu kan, tetap ada pasang surutnya. Tapi saat ada pasangnya yang ramenya kita akan cepat seperti tadi. Tapi di saat sepinya ya biasa. Dagang itu kan nggak harus rame terus. Dagang itu kan nggak mungkin sepi terus. Ada kalanya sepi, ada kalanya rame. Ya kita harus bertahan. Gimana sih cara bertahan di zona sepi? Gimana sih agar pas barang kami aku punya bahan punya material aku mau jual kan begitu. Jadi begitu bisa mulai dengan item-item kecil. Gimana sih bang cara keluar dari zona aman? Iya, zona aman itu memang zona yang aman ya kan, saya juga sering terjebak di zona aman. Nah untuk menghilangkan itu bisa dengan terima kecil, latihan kecil. Boleh dengan bangun di pagi hari atau beraktivitas pagi hari, entah itu bekerja di pagi hari, entah apapun, entah kerja rumah, bantu orang tua atau bantu siapa gitu. Bisa dengan berkumpul sama teman-teman, bergabung. Yang pastinya kalau mau keluar dari zona aman itu hindari kesendirian. Kalau kita tetap dengan senang kesendirian, maka dia akan berlarut-larut. Itu saya alami dulu. Kalau tak mau keluar, mencoba keluar nih, tip-tipnya itu harus berada sering-sering sharing sama teman-teman atau sama keluarga. Kita tuh harus dipenuhi sama aktivitas biar kita tuh mempunyai mindset pikiran yang mau membangun gitu. Ada kan orang yang pikirannya yang bertahan itu aman itu orang-orang yang terpuruk gitu. Nah kita mau berangkat dari keterpurukan itu ya kita harus mencari solusi loh. Kita harus mencari ketenangan, kita harus mencari teman yang biasanya. Karena teman itu yang bisa membangun kita dalam hidup kita. Jadi begitu. Makanya yang untuk menghilangkan itu semua bisa dengan mulai dengan yang pertama itu jangan terlalu menyendiri. Kalau kita menyendiri ya kita terbawa sama suasana. Mungkin dengan cara-cara kita bergabung sama teman-teman atau dengan cara kita bekerja aktivitas kecil-kecilan gitu, itu juga bisa jadi sarana buat kita keluar dari zona aman. Untuk kawan-kawan semua ya, itu sarannya. Jangan bingung gitu, semua orang pernah mengalami, semua orang pernah merasa takut, semua orang pernah merasa gagal. Tapi nggak banyak orang yang mau mencoba lagi, nggak banyak orang yang mau belajar dari pengalaman, nggak banyak orang yang mau belajar dari kekalahan, nggak banyak orang yang mau belajar dari terpurukan gitu. Makanya kita harus bisa beda sama yang lain gitu. Kita harus mempunyai planning, kita harus mempunyai mindset dalam cara berdagang, kita harus mempunyai nilai tambah toko kita sama toko yang lain gitu. Walaupun terkadang produk itu sama gitu. Jadi begitu kan. Semoga yang pertama ini ya konsisten. Kita harus konsisten dalam berdagang. Kita nggak boleh pindah-pindah dalam suatu dagangan. Kalau kita pindah-pindah nanti orang toko kita akan berantakan. Berantakan. Kenapa? Sebelum terbangun item itu kita udah memulai satu item. Jadi uang itu juga berantakan nanti. Contoh gini, ini cita-cita sedikit. Kakak buka kaos oblong cowok tangan pendek. Nah, melihat teman kakak yang lakunya itu kaos cewek tangan pendek, kakak pindah ke cewek tangan pendek. Nanti belum keluar uang yang dikosong yang pendek ini, pasti kakak berpikir menjual dengan harga yang semurah-murahnya biar kakak bisa beli kaos pendek cewek. Nah, nanti akan berkeberanian gitu. Ini nggak seimbang dia. Makanya kalau udah memutuskan apa item itu, kakak bisa mulai konsisten dengan item itu sampai kakak benar-benar memenuhi, benar-benar mengetahui apa sih yang aku dapat di sini, apa sih yang bisa menjadikan aku keuntungan dari item ini, begitu. Makanya harus konsisten kan, jangan berubah-ubah. Sayang banget kalau kita berubah ya nantinya belum tembus yang ini dan buka yang lain, dia akan berantakan, manajemen keuangannya akan berantakan kan. Jadi modal yang ke awal itu sama hasil nanti ya nggak akan ketemu gitu, karena kakak udah kalah di sini di pertama gitu. Makanya kalau udah memutuskan pertama buka item itu, ya bertahan item itu, walaupun tidak ada uang tambah, paling kita buka item itu lagi, walaupun item itu yang belum tembus nggak apa-apa, buka item itu lagi gitu. Nah kalau kita dapat satu item itu, kita akan mengetahui nantinya, lama-lama akan dapat sendiri pasarnya gitu. Kalau kita itu kan namanya kita membangun pasar, tapi kalau kita mau lihat cara kerja pasar itu lebih baik gitu. Makanya kalau mau dagang itu baiknya itu mengenal pasar dulu gitu. Apa sih yang dibutuhkan pasar gitu? Apa sih yang dicari orang sini? Apa sih yang laris di sini gitu?
harus mengenal itu apa sih yang disuka di sini. Sama layaknya mau jual pakaian fashion, mau jual pakaian dia orang begitu biasanya membaca dari tempat gitu. Biasanya orang itu mengontrol dulu apa sih yang di sini yang lagi cari orang, apa sih yang lagi booming di sini, apa sih yang memang suka dipakai orang-orang sini gitu. Nah bisa memulai dengan item itu gitu. Jadi jangan takut dalam memulai. Kalau kita udah memulai ya kita nggak akan tahu. Kita nggak akan memulai ya kita tetap di tempat, kita stuck di tempat gitu. Makanya wajib harus memulai gitu. Kalau nggak memulai ya banyak, kita akan stuck di sana. Ya, jangan takut dalam memulai. Kalau nggak memulai nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu nggak sampai ke tujuan kalau kita nggak berjalan ke sana. Nah cara berjalan itu ada beberapa cara. Mungkin ada yang jalan kaki santai tapi tetap sampai. Mungkin ada yang pakai kendaraan mungkin lebih cepat tapi mungkin biaya lain, yang pakai uang solar atau harus beli kendaraan dulu. Ada cara-caranya kan? Banyak cara yang harus kita. Kalau saya dulu memang merintisnya dari jalan kaki yang melambat perlahan saya. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah mendekati sampai, itu belum sampai. Makanya saya itu gimana supaya saya itu cepat sampai. Banyak cara yang saya lakuin mungkin dengan posting-posting, dengan memasarkan produk saya, dengan memperkenalkan produk saya, mungkin dengan pemasaran dan konsisten dalam memposting, mungkin dengan live dan mencoba barang itu yang saya lakukan sampai. Sama kan juga begitu. Kita sama-sama belajar, sama-sama kupas bagaimana sih biar kita mempunyai rencana, bagaimana sih biar segmen pasar kita ini bagus, bagaimana sih biar personal brand kita ini dikenal orang. Sama seperti itu aja, kita sama-sama memulai. Jadi kan kita kan sekarang sama-sama membangun gitu. Kalau kita mau sama-sama membangun, sama-sama berpikir, mari kita sama-sama belajar, kita bisa bergabung ke brand saya gitu. Kita sama-sama cari gimana sih cara pikir gini biar ini menjadi ini gitu. Kita harus mempunyai nilai tambah dari yang lain, kita harus lebih kompeten gitu. Jadi jangan takut dalam memulai. Kalau udah memulai ya kita nggak akan tahu terus 1 jam. Jadi gitu kita bisa mulai dengan item apapun, bisa mulai dengan dress, bisa mulai dengan jam sejin, kangkung, atau apa aja. Itu yang bisa akan kelola. Jangan takut dalam memulai item itu. Tiap item itu ada segmen pasarnya, tiap item itu ada target pasarnya. Untuk bal juga dia macam-macam. Ada bal-bal anak itu, bal-bal anak hanya campur dia. Kenapa campur? Memang item anak dari dulu juga campur dia di sana. Ada kaos di sana, ada kemeja, ada celana, ada jaket di sana. Cuma perbedaannya itu ada yang anak tebal, anak tipis, ada juga CTW, ada CN anak, jadi anak gitu. Itu perbedaannya. Tapi masing-masing itu ya pada campur, mau CTW juga campur, jogger, training, CN, gitu. Campur dia. Sama anak tipis itu. Apa sih bang beda tipis sama tebal? Ya bedanya itu tipis itu dia lebih kepada santai, lebih tipis bahannya. Dan juga sini itu lebih banyak dia daripada anak tebal. Kalau tipis itu mungkin 1000 biji-an. Sementara kalau tebal itu di 500-an dia. Harga juga beda, jelas beda ya. Kalau tipis itu di angka 7-an sekarang. Sementara kalau tebal itu di angka 4 jutaan ya, beda. Bang, yang rame itu apa? Tebal, tipis. Semuanya rame. Tapi kalau pemula, condongnya saya lebih ke anak tipis sih. Kenapa? Anak tipis itu lebih lebih ke sehari-hari dia. Mau dipakai malam juga bisa, pakai jalan-jalan juga bisa, santai juga bisa. Karena apa? Isinya memang tipis-tipis. Mau di era cuaca yang panas sekali pun dia bisa gitu. Tapi kalau anak yang tebal, dia lebih condong ke pendinginan. Anak-anak dia suka penghangat. Mungkin dipakai orang tuh di saat pakai motor. Karena isinya itu CE, hoodie, jogger, jaket-jaket itu isinya. Mungkin biasa pakai orang pakai motor gitu, pakai orang refreshing atau jalan-jalan itu biasanya. Karena kalau itu dia lebih ke hari-hari gitu. Makanya itu kalau pemula itu mending kanan tipis dulu, menurut saya itu begitu. Tapi kalau mau coba kanan tebal juga nggak apa-apa, bagus juga itu. Tapi kalau tingkat laku saya yakin mungkin kanan tipis.
Ada juga CTW, CTW itu isinya itu training anak. Jadi di dalam satu bal itu ada CN, jogger, hoodie anak. Dan juga ada hoodie anak, ada yang full hoodie, ada yang full CN. Nah, kakak bisa mulai dengan item apapun itu anak-anak. Ada juga yang full dress. Ya. Kalau dress itu harganya ada yang 9, yang 10. Ya ada dua, ada dress tebal, dress tipis. Mending yang mana bang? Mending dress tipis sekalian. Kalau dress tebal itu biasanya itu masih ada campur rajut-rajutnya nih. Biasanya gitu. Mending kayak tipis sekalian. Memang harganya juga beda dia. Dari harga 8 mungkin 7 sampai ke harga 9, mungkin ada 10-an gitu. Kalau anak itu dress tebal, dress tipis. Sementara dress tebalnya mungkin 7 atau sampai 8 lah dia. Tapi kalau kita banding-bandingkan, mending ke dress tipis aja. Buat teman-teman semua, kalau mau usaha thrifting, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita membangun, dan mari sama-sama kita membangun mindset bagaimana biar dagang kita ini laris lancar gitu. Ya, bagaimana biar kita bertahan di 5 tahun ke 10 tahun yang akan datang. Oke, itu dari saya Muhammad Rakat, dan terima kasih. Demi.